Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melaksanakan ujian praktek tentang medan magnetik di sekitar kawat berarus. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anggi Putasari. Saya Sulistianti. Saya Ahmad Salim Gunawan. Saya Yuda Santara. Oke, langsung saja kita mengarah ke percobaannya. Baik, adapun tujuan dari percobaan kami yang pertama yaitu menganalisis timbulnya medan magnet di sekitaran paku atau biasa disebut solenoida. Yang kedua yaitu menentukan hubungan jumlah lilitan terhadap kuat medan magnet. Nah, di sini kami akan membuat magnet dengan solenoida. Cara membuat solenoida dapat didasarkan pada hasil percobaan Hans Christian Ørsted, guru fisika dari Denmark. Ørsted membuktikan bahwa jika sebuah kawat berarus dililit menjadi suatu kumparan, magnet medan yang dihasilkan oleh setiap lilitan dijumlahkan menjadi satu. Solenoida merupakan sebuah kumparan kawat panjang dengan banyak lilitan. Nah, kumparan merupakan gulungan kawat tembaga penghantar yang terdiri atas banyak lilitan. Nah, kumparan seperti ini juga disebut sebagai solenoida. Pada percobaan kali ini, kami akan membuat magnet dengan solenoida yang dilakukan dengan kawat tembaga yang dililitkan pada paku kemudian dihubungkan pada baterai. Nah, elemen magnet yang terdapat pada paku akan mengikuti aliran arus searah yang dihasilkan oleh baterai. Hal ini menyebabkan elemen magnet tersebut akan berubah teratur dan mengarah pada satu arah. Akibatnya, paku yang terbuat dari besi akan menjadi magnet dan menarik serbuk besi yang ada di dekatnya. Magnet yang seperti ini disebut juga sebagai magnet listrik atau elektromagnetik. Menempelnya jarum pentul pada ujung inti besi akan makin kuat jika kuat arus yang mengalir melalui kumparan diperbesar. Hal ini menunjukkan bahwa inti besi bersifat magnet. Kumparan sebenarnya juga bersifat magnet, hanya jika dialiri oleh arus listrik. Namun sifat kemagnetan tergolong kecil. Jadi, adanya inti besi dalam kumparan akan memperkuat elektromagnetnya. Selain dipengaruhi oleh kuat arus listrik, kemagnetan juga dipengaruhi oleh jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka jumlah kuat arus listriknya akan semakin besar. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan: kawat tembaga, paku, slot nip, gunting, cutter, jarum pentul, baterai, mata hektar, dan tang. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Tahap pertama yang kita lakukan yakni mengupas kulit kabel. Nah, dalam hal ini kalian juga bisa menggunakan metode lain. Untuk mempermudah, kalian juga bisa membakar kabel. Namun di sini kami hanya menggunakan cutter untuk melakukan pengupasan kulit kabel. Setelah mendapatkan kawat tembaga, proses selanjutnya adalah melilitkan kawat tembaga ini pada paku. Pada bagian awal ini, kami menggunakan 30 lilitan kawat tembaga pada paku. Maka selanjutnya letakkan kawat tembaga pada kutub positif dan negatif pada baterai. Di sini, untuk memudahkan penghubungan kawat tembaga pada baterai, kami menggunakan slot tip. Digunakan slot tip agar tidak terasa panas, sebab penghubungan baterai pada kawat akan menimbulkan panas. Lalu dekatkan pada jarum pentul dan amati berapa banyak jarum pentul yang melekat pada paku. Setelah kita amati, untuk 30 lilitan terdapat 7 buah jarum pentul yang melekat pada paku. Lalu setelah itu, kita juga mencobanya pada mata hektar. Lakukan hal yang sama. Setelah diamati, terdapat sekitar 10 atau lebih mata hektar yang terikut dengan paku yang dililit oleh 30 lilitan kawat tembaga. Selanjutnya pada bagian kedua kita menggunakan 20 lilitan. Lakukan hal yang sama seperti bagian yang pertama. Selanjutnya dekatkan kepada jarum pentul dan amati berapa banyak jarum pentul yang menempel, di mana pada ujungnya terdapat 3 buah pentul. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada mata hektar, di mana pada mata hektar yang menempel ada 3. Di sini pada bagian terakhir kami menggunakan kawat sebanyak 10 lilitan. Lalu sama seperti pada percobaan sebelumnya, yakni mendekatkan kawat pada baterai.
dekatkan paku pada jarum pentul dan amati berapa jarum pentul yang dapat melekat pada paku. Ternyata dapat dilihat bahwa tidak ada jarum pentul yang melekat pada paku. Kemudian kita coba pada mata hektar. Dan ternyata juga tidak ada yang menempel mata hektar pada paku. Itulah tadi 3 percobaan kami mengenai medan magnetik. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil bahwasanya ternyata jumlah lilitan mempengaruhi kuat medan magnetik yang dihasilkan di sekitar paku. Di mana Semakin banyak jumlah lilitan kawat tembaga pada paku, maka semakin kuat medan magnetnya, sehingga banyak jarum pentul yang melekat pada paku. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah lilitan kawat tembaga pada paku, maka semakin lemah juga medan magnetnya, sehingga mata hektar atau jarum pentul tidak dapat menempel pada paku. Baik, itulah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.